Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus dimanapun berada. Dan secara khusus Jemaat GBI El Shaddai Kampung Pon yang sedang berkumpul di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah serta mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui video ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami kenal, kami puji dan kami sembah di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami, di mana kami mendengarkan sabda Tuhan yang hari ini semua umat-Mu berada di rumah. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami semua untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari-hari ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini dikutip dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh bilalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudara jemaat yang sedang berkumpul di rumah, kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami akan kesusahan besar, mengalami akan keadaan yang kurang membaik, di mana di seluruh dunia, di bangsa-bangsa, bahkan Indonesia sedang mengalami suatu duka lara, mengalami suatu kesedihan, mengalami suatu kesusahan besar akibat daripada virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, di mana kita tahu baik melalui
media cetak, baik juga lewat layar kaca, lewat media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Berita-berita yang sangat menakutkan, berita-berita yang sangat menyedihkan. Di mana-mana kita mendengar korban akibat daripada virus corona berjatuhan, korban meninggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan yang paling banyak korban yang berjatuhan akibat daripada virus corona ini ialah Italia, Spanyol, dan China, termasuk juga Indonesia. Hari-hari ini kita lihat bahwa korban berjatuhan yang terindikasi daripada virus corona. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu keadaan, situasi yang tidak menyenangkan ini tidak kita harapkan akan berlanjut lebih lama. Tetapi kita berdoa, kita berharap semoga peristiwa ini, musibah ini, kesusahan besar ini bisa berlalu dari tengah-tengah masyarakat kita, dari tengah-tengah negeri kita, bangsa kita, bahkan dunia. Sebab kita melihat dampaknya yang luar biasa, pengaruh penyebaran virus corona ini, baik dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, dari aspek politik, dan juga dari aspek keagamaan. Sendi-sendi kehidupan manusia secara global hari-hari ini sangat membuat kita prihatin, membuat kita sedih, membuat kita menangis karena kita tak berdaya untuk melakukan apapun, menghalau, menghindar, dan melawan virus corona yang hari-hari ini. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Maka melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, ada 4 hal penting yang untuk kita perhatikan dan lakukan yang Tuhan kehendaki. Di mana melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita menemukan dalam teks, dalam nas ini, setelah Salomo sebagai raja bangsa Israel menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan istana dalam pemerintahan kerajaan Israel, maka dalam sebuah mimpi Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan melalui mimpi Tuhan berbicara kepadanya dan menyampaikan 4 pesan yang sangat penting agar umat Israel terhindar dari segala malapetaka, kesusahan yang sering terjadi mereka alami. Apakah keempat hal itu yang menjadi syarat agar terjadi sebuah kebangunan rohani, agar terjadi sebuah pemulihan hidup? Yang pertama ialah Tuhan kehendaki dalam teks ini agar umat Tuhan, saudara dan saya, gereja Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, inilah kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan. Dalam nas kita dikatakan merendahkan diri. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadari bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan telah gagal untuk melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Merendahkan diri artinya menunjukkan kesedihan atas dosa-dosa.
yang mungkin selama ini telah kita lakukan dalam hidup kita, maka di hadapan Tuhan kita merendahkan diri untuk menunjukkan akan dosa-dosa yang telah mengakibatkan sebuah penderitaan dalam hidup kita. Merendahkan diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam rangka untuk memperbaharui komitmen untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita kini dan di sini, dan juga mengakui kemiskinan rohani dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi kenyataan yang kita lihat, seringkali orang malah meninggikan diri. Kedua yang Tuhan kehendaki adalah berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon kemurahan Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan dan campur tangan Tuhan. Karena itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak berkeputusan sampai Allah menjawab apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Dan yang ketiga, Tuhan perintahkan kepada kita melalui nas ini adalah mencari wajah Allah. Kita tidak mencari kekuasaan, mencari materi, kesenangan akan dunia ini. Tetapi Tuhan perintahkan kepada umat Israel, kepada kita sebagai jemaat umat Tuhan, untuk mencari Tuhan, tekun, senantiasa berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, mendambakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan dunia. Yang keempat, yang Tuhan kehendaki dan perintahkan bagi kita hari ini adalah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya saudaraku yang dikasihi, kita harus bertobat. Kita harus berpaling dari dosa-dosa, dari segala kejahatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita meninggalkan cara hidup kita yang duniawi, cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, meninggalkan gaya hidup kita yang terlalu sekuler, mendunia, keinginan hawa nafsu daging. Kita harus tinggalkan, menanggalkan, dan menghampiri Allah, menerima kemurahannya, pengampunan, dan penyucian Allah melalui darah anak domba, darah Yesus Kristus, seperti yang terjadi di tengah Mesir, di tengah kehidupan orang Israel, di mana ketika Tuhan Allah memberikan tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Tapi ketika orang Israel di rumah, dan setiap rumah dipercik dengan darah, maka mereka memperoleh keselamatan. Dan kita tahu darah anak domba Allah, darah Yesus. Darah itulah yang telah menyucikan, membersihkan kita. Sehingga segala malapetaka, sakit penyakit apapun telah ditanggung dan dibersihkan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jika keempat prinsip ini, kebenaran ini, kehendak Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima 3 berkat Allah. Yang pertama, Allah akan mengalihkan murkanya. Artinya dia akan menjauhkan, melepaskan kita dari mara bahaya maut yang menerpa kehidupan manusia. Yang kedua, Allah akan mengampuni umatnya. Walaupun dosa kita merah bagaikan kermisi, tapi ketika kita mengakui di hadapan Tuhan, maka Ia setia mengampuni dan menyucikan kita sekalian. Dan yang ketiga, berkat yang ketiga, Allah akan memulihkan umatnya. Allah akan memulihkan gerejanya. Allah akan memulihkan negeri kita, bangsa kita, di mana Tuhan akan memberikan hujan. Tuhan akan menghalau segala virus yang menyebabkan kematian banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati, memulihkan keadaan hidup kita, baik dari segi sosial, ekonomi, spiritual, maupun secara politis, di mana Tuhan yang berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga ketika kita semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan,
dan terus bertekun dalam doa dan mencari wajah Allah serta berpaling dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan kebangunan rohani akan terjadi dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga, gereja, jemaat, bahkan negeri dan bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati, meneguhkan, menguatkan kami semuanya, agar kami merendahkan diri, terus berdoa, mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan jalan-jalan hidup kami yang jahat. Dan ketika kami melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, keempat aspek ini, maka kami akan melihat pemulihan, kebangunan rohani akan terjadi dalam hidup kami, keluarga, gereja, bahkan di tengah bangsa kami Indonesia. Terpujilah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita yang beribadah di rumah. Amin.